Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniaji dari kelas dakwah B, manajemen dakwah, akan membawakan materi tentang metode-metode tafsir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di sini kita akan membahas tentang metode-metode tafsir. Yang pertama, pembahasan pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir menurut ulama tafsir bahasa, yaitu maksudnya adalah membukakan sesuatu yang tertutup, bisa diartikan dengan membuka dan menjelaskan, ataupun maksud yang sukar dari suatu lafal. Kemudian tafsir bil ma'sur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Quran dengan pendapat atau penafsiran pada para sahabat Nabi ataupun tabi'in dinamai dengan bil ma'sur, yaitu dari kata athar yang berarti as-sunnah, hadis ataupun jejak peninggalan Nabi. Karena dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir menelusuri jejak ataupun peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya, kemudian sampai kepada Nabi SAW. Kemudian contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya sebagai dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Kemudian kita berlanjut kepada metode yang kedua, yaitu tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Tafsir dan As-Sunnah menafsirkan ayat Al-Quran adalah dengan upaya membuka ataupun menampakkan makna yang dirasakan dan diantar menggunakan penjelasan secara lafaz dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta dari suatu ayat. Menurut ulama fikih, sunnah dilihat dari segi hukum sesuatu yang datang dari Nabi, tetapi hukumnya tidak wajib. Diberi pahala bagi yang mengerjakan dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Contohnya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan penjelasan definisi sunnah dan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa sunnah dan hadis memiliki makna yang sama sebagai ucapan, perbuatan, dan takrir dari Nabi SAW yang dapat kita gunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Contohnya adalah asbabun nuzul dari Al-Quran. Tidak ada keraguan bahwa orang yang mengetahui sebab turunnya ayat atau surah Al-Quran lebih memahami ayat atau surah, sehingga penafsiran yang tepat dan ayat surah tersebut. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa atasmu mengharapkan fadilah dari Tuhanmu apabila engkau telah menyelesaikan wakaf di Arafah, maka perbanyaklah mengingat Tuhanmu. Kemudian kita lanjut ke metode yang ketiga, mendefinisikan tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Kata pendapat ataupun qaul adalah bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan, yakni berarti perkataan ataupun pendapat. Sementara sahabat Nabi SAW didefinisikan sebagai orang yang bersahabat, bertemu langsung, beriman kepada Nabi SAW, beragama Islam, dan mati dalam keadaan beriman. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat Nabi SAW tentang suatu kasus yang dikutip dari para ulama.
baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis yang tidak menjelaskan hukum terdapat kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Berdasarkan sumber penafsirannya, tafsir terbagi atas dua macam, tafsir al-ma'thur dan tafsir birroi. Tafsir al-ma'thur adalah tafsir yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat sahabat dalam rangka menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tafsir birroi atau diroyah yaitu ijtihad ataupun kias. Kata rayu yang diroyah dimaksud dalam hal ini adalah ijtihad. Harus dilakukan dengan memperhatikan pada sumber Al-Quran ataupun hadis. Hadis dan diriwayat para sahabat yang berdasarkan tentunya pada asas yang sahih dan kuat. Kemudian kita akhiri metode tafsir ini dengan kesimpulan, yaitu tafsir di era Nabi Muhammad SAW pada intinya memiliki banyak keistimewaan karena dijamin kesohihannya, tentunya dengan sebab Nabi SAW menafsirkan berada dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mufasirnya pun langsung dari Nabi SAW, bersifat otoritatif, yang mana beliau SAW Rasul yang diberi simpulkan bahwa bahasa Arab adalah Rasul yang diberi wahyu berupa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bahasa Al-Quran juga membuat kita lebih percaya akan penafsiran tersebut, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab yang sangat penting sekali untuk menafsirkan Al-Quran. Bahkan sebagai perangkat keilmuan yang harus dimiliki, seperti memperhatikan aspek kaidah-kaidah bahasa Arab, dan sebagai syarat menafsirkan Al-Quran seperti ilmu nahu, ilmu sorof, dan ilmu balaghah serta ilmu-ilmu yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.